Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD. Perkenalkan, saya Enojika Anissa dengan NIM 1205052110027 dari kelas PGMI 5E. Sebelumnya, kalian pasti pernah mendengar atau tidak asing lagi dengan istilah IPS. Sebenarnya, apa sih IPS itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang IPS, simak penjelasan berikut ini. Pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. IPS atau Social Studies dapat diartikan sebagai kajian mengenai manusia dengan segala aspeknya dalam sistem kehidupan bermasyarakat. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar yang mengkaji tentang seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Mata pelajaran IPS juga mencakup pada materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran IPS. Pada dasarnya, hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Sedangkan hakikat pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS, diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Kemudian, tujuan pembelajaran IPS. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama, mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. Yang terakhir yaitu ruang lingkup pembelajaran IPS. Ruang lingkup IPS adalah hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya, meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan Pemerdiknas, menjelaskan bahwa ruang lingkup pembelajaran IPS meliputi 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. Yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap-tiap jenjang. Sehingga ruang lingkup pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan pendidikan menengah dan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik MI atau SD. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.